Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Cell Part 2. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya pertama, siswa mampu membedakan antara sel prokariotik dan eukariotik. 2. Siswa mampu membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. 3. Siswa mampu menjelaskan macam-macam transportasi zat melalui membran sel. Dan keempat, siswa mampu menjelaskan mekanisme transportasi zat melalui membran sel. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu sel. Dan isi dari sel itu organel apa saja dan apa saja fungsinya. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang tipe sel berdasarkan ada tidaknya membran inti. Sel di dunia ini ada dua macam berdasarkan ada tidaknya membran inti. Pertama, ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Prokariotik artinya dia belum memiliki membran inti sel atau karioteka. Sedangkan kalau eukariotik sudah memiliki membran inti sel. Di sini bisa kita lihat gambar yang namanya prokariotik, materi genetiknya tidak ada pembungkusnya. Makanya tidak bisa disebut sebagai nukleus. Ini disebutnya sebagai nukleoid atau daerah tempat terdapatnya materi genetik. Sedangkan eukariotik, materi genetiknya sudah dibungkus sama membran inti, makanya disebut sebagai nukleus. Nah, jadi ingat ya, prokariotik itu makhluk hidup yang belum memiliki membran inti. Dia hanya memiliki nukleoid, yaitu daerah tempat terdapatnya materi genetik. Contohnya apa saja? Di sini ada Kingdom Monera, ada kelompok bakteri, ada Archaebacteria atau bakteri purba. Yaitu masih ingat pelajaran kelas 10, bakteri yang hidup di tempat-tempat ekstrim. Kemudian ada alga biru yang menyebabkan air kolam berwarna hijau, agak berbau, itu salah satunya adalah alga biru. Nah, sedangkan yang eukariotik yang sudah memiliki membran inti, itu ada protista, alga hijau, ada juga protista mirip hewan, amuba, ada kelompok jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, itu adalah kelompok eukariotik. Nah, di sini saya akan membahas struktur bakteri perwakilan dari prokariotik. Ada gambar bakteri terlengkap, saya bilang ya di sini. Bakteri terlengkap dia memiliki yang namanya pelindung. Jadi, bakteri itu punya 3 lapis yang terlengkap. Paling luar lapisan pelindungnya namanya kapsul, berfungsi sebagai pelindung dari kekeringan, kemudian bisa berfungsi juga untuk sebagai cadangan makanan. Kemudian lapisan dalamnya ada dinding sel. Dinding sel di sini berfungsi untuk memberikan bentuk sel pada bakteri tersebut. Dan dinding sel pada bakteri itu senyawa penyusunnya berbeda dari sel tumbuhan. Kalau bakteri itu penyusunnya namanya adalah senyawa peptidoglikan. Sedangkan kalau tumbuhan kemarin selulosa. Di dalam dinding sel ada lagi namanya ada membran plasma atau membran sel yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat. Kemudian di bagian dalam, di sini ada materi genetik atau DNA yang dikenal tadi daerah tempat terdapatnya materi genetik kita sebut sebagai nukleoid. Kemudian bakteri juga memiliki yang namanya sitoplasma, di mana di sitoplasma juga tersebar yang namanya ribosom. Ribosom tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian bakteri juga memiliki yang namanya plasmid. Plasmid itu adalah DNA ekstraseluler. Dia bentuknya sirkuler sebenarnya ya. Dia berfungsi kalau dalam rekayasa genetika, dia berfungsi sebagai pembawa gen atau vektor pembawa gen-gen yang diinginkan untuk membentuk makhluk hidup yang kita inginkan. Nanti akan dibahas di kelas 3. Kemudian di sini ada juga yang namanya mesosom. Jadi bakteri itu memiliki mesosom, yaitu pelipatan ke dalam dari yang namanya membran plasma. Mesosom ini juga fungsinya mirip seperti mitokondria, berfungsi sebagai penyedia energi bagi bakteri tersebut. Sedangkan di bagian luar dari bakteri kita lihat ada rambut-rambut kecil, ini namanya villi. Nah, villi ini berperan sebagai alat untuk melekat pada substrat atau juga bisa berperan sebagai alat reproduksi bagi bakteri, yaitu transfer materi genetik dalam proses konjugasi atau reproduksi pada bakteri. Dan ada juga serabut yang panjang, ini yang berfungsi sebagai alat gerak, namanya adalah flagel.
Nah, itu adalah struktur yang namanya bakteri mewakili prokariotik. Di sini kita akan membedakan apa sih bedanya prokariotik dan eukariotik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas eukariotik, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini juga ada gambar eukariotik, saya mengambil sel hewan. Di sini prokariotik yaitu sel bakteri. Perbedaan mendasar antara prokariotik dan eukariotik tadi pertama, kalau eukariotik sudah memiliki membran inti, jadi intinya sudah dibungkus, prokariotik tidak ada. Kemudian yang kedua, yang namanya prokariotik tidak memiliki sistem endomembran. Nah, sistem endomembran itu nanti dia membagi sel itu menjadi beberapa ruangan-ruangan kecil. Ada beberapa organel-organel yang menyusun sistem endomembran. Contohnya seperti retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi, ada mitokondria. Itu adalah bagian-bagian dari sistem endomembran. Nah, prokariotik itu tidak ada. Dia hanya memiliki yang namanya ribosom yang tersebar di sitoplasma. Makanya di sini keterangannya prokariotik tidak memiliki sistem endomembran, sedangkan eukariotik memiliki sistem endomembran. Kemudian tadi sudah dijelaskan, salah satu bagian dari sistem endomembran itu retikulum endoplasma. Jelas prokariotik tidak punya, eukariotik memiliki. Dan bagian dari sistem endomembran juga ada mitokondria yang berperan sebagai penghasil energi pada eukariotik. Nah, kalau pada prokariotik tidak punya mitokondria sebagai penghasil energi. Tadi sebelumnya sudah dibahas, penghasil energi untuk sel prokariotik itu adalah mesosom, yaitu pelipatan ke dalam dari yang namanya membran plasma. Nah, terus apa sih yang terdapat pada dua-duanya? Dua-duanya itu pada prokariotik dan juga eukariotik, dua-duanya memiliki membran sel. Ingat, bukan membran inti. Dia membran sel, yaitu yang membungkus sel. Kemudian dua-duanya memiliki ribosom, tempat untuk sintesis protein. Dan dua-duanya juga memiliki sitoplasma, yaitu adalah cairan sel. Jadi ingat ya, perbedaan prokariotik dan eukariotik. Prokariotik tidak punya membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Salah satu penyusun sistem endomembran ada retikulum endoplasma, ada mitokondria, ada juga badan Golgi. Sedangkan struktur yang dimiliki oleh prokariotik dan eukariotik itu ada membran sel, ada ribosom dan juga sitoplasma. Selanjutnya, kita bahas bagaimana sih perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini yang berwarna merah sel hewan, hijau itu sel tumbuhan. Kita langsung ke intinya saja. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini saya langsung ke 5 organel. Ada dinding sel, plasida khususnya kloroplas, ada lisosom, sentriol, dan vakuola. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plasida, dia memiliki lisosom, memiliki sentriol. Kebalikannya sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel, paling luar tuh pelindung dan pemberi bentuk sel. Dia memiliki plasida, yaitu kloroplas, tapi dia tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentriol. Ingat ya, sel hewan punya lisosom, punya sentriol, tapi tidak punya dinding sel dan plasida, sedangkan sel tumbuhan justru punya dinding sel, punya plasida. Dan satu lagi ada vakuola. Nah, untuk vakuola pada beberapa sel hewan itu memiliki, ada juga yang tidak memiliki. Bedanya apa vakuola antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Kalau pada vakuola sel tumbuhan itu ukurannya besar, jumlahnya paling 1 ada di tengah. Sedangkan kalau vakuola pada sel hewan, contohnya kemarin pada makhluk hidup tingkat rendah, contohnya seperti pada amuba, pada paramecium, dia memiliki vakuola, tapi vakuolanya tuh kecil-kecil, dan walaupun kecil-kecil dia jumlahnya banyak. Jadi ingat ya, kalau sel hewan ada yang memiliki vakuola, ada yang tidak memiliki vakuola. Kalaupun memiliki, vakuolanya ukurannya kecil dengan jumlah banyak. Sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola yang ukuran besar, jumlahnya sedikit, paling cuma 1. Itu adalah perbedaan mendasar antara sel hewan dan sel tumbuhan. Terus sisanya organel yang lain bagaimana? Ada yang namanya mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi,
ada yang namanya ribosom, itu bagaimana? Oh, berarti dua-duanya punya gitu. Jadi perbedaan keduanya hanya sekitaran di bagian organel ini saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang transport via membran sel. Jadi, setiap sel dalam tubuh kita itu membutuhkan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Karena membutuhkan dan menghasilkan sesuatu, berarti harus ada yang namanya pengeluaran dan juga pemasukan. Dan pengeluaran dan pemasukan tersebut itu terjadi melalui pembungkus dari sel tubuh kita, yaitu adalah membran sel. Nah, jadi transport membran itu adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Molekulnya apa saja? Bisa glukosa, bisa oksigen, bisa karbon dioksida. Pokoknya itu adalah hasil dari proses metabolisme tubuh kita. Mengingatkan kembali, ini adalah struktur dari membran sel dari tubuh kita. Ingat, strukturnya itu adalah phospholipid bilayer, di mana phospholipid bilayer ini terdiri dari bagian fosfat kepala yang suka air dan ekor lipid tidak suka air. Jadi dia itu memiliki sifat yang kebalikan, bisa dibilang ya. Jadi yang bagian fosfat itu hidrofilik, suka air, sedangkan bagian ekor itu hidrofobik, fobia, tidak suka air. Selain disusun oleh lapisan fosfolipid, yang namanya membran sel juga disusun oleh yang namanya protein. Nah, di sini ada protein yang dia menembus dua lapis fosfolipid, itu namanya adalah protein integral. Sedangkan kalau protein yang hanya ada di permukaan itu namanya adalah protein perifer atau protein ekstrinsik. Kita langsung, apa saja sih macam-macam transport via membran sel? Jadi, transport melalui membran sel itu bisa kita bagi menjadi dua, ada transport pasif, ada transport aktif. Pasif di sini ada tiga, ada difusi terfasilitasi atau bisa juga difusi dipermudah, kemudian ada osmosis. Sedangkan transport aktif itu macamnya ada endositosis, ada eksositosis, ada pompa ion juga ya. Nanti eksositosis itu artinya keluar dari sel, sedangkan endositosis itu molekulnya masuk ke dalam sel. Nanti kita bagi dua, ada fagositosis, ada juga pinositosis. Nah, perbedaan antara transport aktif dan juga transport pasif. Kenapa disebut transport pasif? Transport pasif itu adalah perpindahan molekul yang menuruni gradien konsentrasi. Berarti kalau menuruni dari tinggi ke rendah. Nah, dia berbeda dengan aktif. Kalau aktif, dia perpindahan molekul yang melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi. Jadi dia naik. Di sini kita lihat gambar yang namanya transport pasif itu tadi perpindahan molekul dari konsentrasi molekul yang tinggi, ini banyak, menuju ke rendah yang sedikit. Nah, itu namanya menuruni gradien konsentrasi. Sedangkan kalau transport aktif, dia melawan atau menaiki. Karena apa? Perpindahan zat dari yang konsentrasinya sedikit menuju ke konsentrasi yang banyak. Nah, karena dia melawan gradien konsentrasi, dia memerlukan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat, kemarin sudah kita bahas. Sedangkan kalau yang namanya transport pasif tidak membutuhkan energi atau ATP. Jadi ingat ya, transport pasif itu menuruni gradien konsentrasi perpindahan molekulnya dan tidak memerlukan ATP, sedangkan transport aktif itu melawan gradien konsentrasi dan dia memerlukan ATP. Macam-macam transportasi pasif pertama itu adalah difusi sederhana atau dikenal dengan nama difusi saja lah. Artinya adalah perpindahan molekul atau zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan atau tanpa melalui membran. Umumnya memang tidak melalui membran. Di sini ada ilustrasi. Maksudnya apa sih perpindahan zat terlarut? Jadi digambarkan di sini ada tinta, kemudian ada air. Tinta itu adalah zat terlarut, sedangkan air itu adalah pelarut. Pada saat saya meneteskan tinta ke dalam air, itu artinya zat terlarut, si tinta tersebut, tadinya terkonsentrasi di satu tempat, nanti lama-lama menyebar. Yang dari konsentrasi yang tinggi menuju ke rendah yang tidak ada tintanya. Lama-lama sampai kemudian semuanya rata. Itu adalah proses difusi.
Jadi itu adalah perpindahan molekul atau zat larut dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Itu contohnya apa sih kalau pada tubuh kita? Nah, pada saat kita bernapas terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida yang ada di dalam alveolus pada paru-paru kita. Nah, itu semua terjadi melalui proses yang namanya difusi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya difusi terfasilitasi atau difusi terbantu atau dipermudah, yaitu perpindahan molekul atau zat terlarut sama ya dari konsentrasi tinggi ke rendah, tapi dia dengan melibatkan protein sehingga dia membentuk saluran, yaitu adalah ada protein pembawa. Nah, itu adalah salah satu contoh pada saat pemasukan molekul glukosa yang terjadi ke dalam sel tubuh kita waktu di dalam usus tuh ya. Di sini ada gambaran bagaimana sih membedakan antara difusi biasa dengan difusi terfasilitasi. Ini untuk difusi biasa, luar sel, dalam sel. Pergerakan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dia hanya melewati yang namanya lipid biasa. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi, di sini ada luar sel, di sini dalam sel. Di terfasilitasi, dia melalui yang namanya protein tadi, protein pembawa, yaitu protein integral. Jadi, si molekul tersebut dibantu sama sebuah protein, makanya disebut sebagai difusi terfasilitasi. Ingat ya, itu bedanya. Selanjutnya, transport pasif yang ketiga itu ada osmosis. Nah, kalau osmosis itu adalah proses perpindahan molekul air atau pelarut dari larutan yang encer atau hipotonis ke larutan yang kental atau hipertonis melalui membran semi permeabel hingga mencapai keseimbangan. Ingat ya, beda. Kalau tadi difusi zat terlarutnya, kalau yang berpindah, kalau osmosis itu pelarutnya, airnya yang berpindah. Di sini ada ilustrasi, ada gambaran. Ada dua larutan yang dipisahkan oleh membran selektif permeabel, artinya membran itu tidak bisa dilalui oleh zat-zat yang ukurannya besar. Di sini dimasukkan pada bagian pertama itu air, tidak ada kandungan glukosa, sedangkan yang pada tempat lainnya itu adalah larutan glukosa. Nah, proses ini akan menyebabkan terjadinya osmosis, yaitu perpindahan air. Jadi, air itu akan berpindah dari yang encer menuju ke kental. Ini encer karena tidak ada larutan gulanya. Ini kental karena dia ada larutan gula. Jadi yang namanya air itu akan berpindah dari tempat yang encer menuju ke tempat yang kental. Sampai kapan? Sampai tingkat konsentrasinya menjadi seimbang. Nah, osmosis itu banyak kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak misalnya kita mau masak kentang, kentangnya kita masukkan ke dalam air garam, itu lama-lama kentangnya bukan makin seger, tapi kentangnya makin layu. Karena apa? Ternyata konsentrasi larutan yang terdapat di dalam kentang itu lebih rendah atau hipotonis dibandingkan dengan bagian luar kentang, lebih asin atau hipertonis. Akibatnya air di dalam kentang itu bergerak keluar, makanya lama-lama air kentang itu akan menjadi layu. Sama seperti yang namanya tanaman. Tanaman kalau kita rendam di dalam air biasa, itu airnya akan masuk ke dalam sel tanaman tersebut. Karena apa? Air itu bersifat hipotonis, sedangkan sel di dalam tanaman itu hipertonis, sehingga air bisa masuk ke dalam sel dan tanaman menjadi lebih segar. Beda halnya dengan kalau kita memberikan tanaman tersebut pupuk yang terlalu berlebihan. Kalau tanaman disiram pupuk yang terlalu berlebihan, itu menyebabkan bagian luar tanaman bersifat hipertonis, sedangkan bagian dalam hipotonis. Itu yang menyebabkan si yang namanya air pada tanaman justru bukannya bagian air dari luar tanaman masuk ke dalam tanaman, justru malah air dalam tanaman keluar. Karena apa? Bagian dalam tanaman bersifat hipotonis, sedangkan bagian luar tanaman bersifat hipertonis karena terlalu banyak pupuk. Nah, itulah alasan kenapa kita tidak boleh memberikan pupuk terlalu berlebihan, karena menyebabkan air yang ada di dalam tanaman justru malah keluar. Akibatnya tanaman menjadi layu, akhirnya mati. Nah, itu salah satu contoh osmosis. Nah, di sini juga ada peristiwa osmosis pada sel
dalam tubuh kita. Di sini contohnya adalah sel darah merah. Di sini ada 3 larutan, ada hipertonik, ada hipotonik, ada isotonik. Kalau hipertonik itu artinya kental, hipotonik itu encer, kalau isotonik itu kondisinya seimbang antara bagian dalam dan juga luar sel. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana peristiwa hipertonik. Sel darah merah yang kita rendam pada larutan hipertonik itu menyebabkan air dalam sel itu keluar. Kalau air dalam sel darah itu keluar, itu menyebabkan sel darah merah itu menjadi mengkerut. Lihat mengkerut. Airnya keluar, dia mengkerut. Itu namanya mengalami krenasi. Beda pada dia direndam pada larutan yang hipotonik atau hipotonis. Justru air malah masuk ke dalam. Karena air masuk ke dalam, kebanyakan airnya lama-lama membran sel nggak kuat menahan, pecah. Itu namanya lisis. Sedangkan kalau dia ditaruh di dalam larutan yang isotonis, jadi air masuk sama keluar seimbang, jadi sel nggak kenapa-napa. Nah, itu adalah peristiwa osmosis yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, gambarannya simpel seperti ini. Kita tidak boleh menyuntikkan yang namanya Aquades air murni banyak-banyak ke dalam tubuh kita, apalagi peredaran darah. Karena apa? Kalau sel darah itu bertemu dengan Aquades dalam tubuh kita, mengakibatkan sel darah kita itu banyak kemasukan air, sehingga nanti sel darah kita banyak yang pecah dan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu alasan kenapa kita tidak boleh menyuntikkan yang namanya Aquades berlebihan ke dalam tubuh kita. Justru kita menyuntikkan yang namanya cairan impus. Impus itu bersifat isotonik, artinya dia kondisinya sama seperti dengan bagian dalam sel darah merah. Nah, itu gambaran tentang osmosis pada sel. Nah, di sini osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, saya jelaskan kembali. Ini sel darah merah. Kalau kita rendam pada larutan hipotonis atau encer, menyebabkan air akan masuk karena dalam sel bersifat hipertonis. Karena air masuk, sel itu seperti balon, kalau terus ditiup atau diisi air, lama-lama bisa pecah. Itu mengalami yang namanya lisis. Tapi kalau dia direndam pada larutan hipertonis, airnya itu akan keluar. Kalau air keluar, itu lama-lama sel darah merahnya mengkerut. Nah, itu namanya mengalami krenasi. Sedangkan kalau direndam larutan isotonis, itu akan normal. Nah, kalau sel tumbuhan beda, agak sedikit beda. Karena apa? Dia punya pelindung luar, yaitu dinding sel. Makanya kalau sel tanaman kita rendam pada larutan hipotonis, itu akan kemasukan air. Tapi dia tidak akan meletus. Karena apa? Karena dia dilindungi sama yang namanya dinding sel tersebut. Paling selnya agak sedikit menggembung, keras, itu namanya turgid. Jadi kalau pada sel hewan mengalami lisis, kalau tumbuhan itu turgid kalau direndam pada larutan hipotonis. Nah, sedangkan kalau dia direndam pada larutan hipertonis, sel tumbuhan itu nanti airnya akan keluar. Kalau air akan keluar, nanti selnya juga akan mengkerut, tapi tetap dinding selnya nggak kenapa-napa. Tapi nanti membran sel itu akan terlepas dari dinding sel dalamnya mengkerut. Nah, itu sel tumbuhan yang direndam pada larutan hipertonis, airnya keluar, membran selnya terlepas dari dinding sel, itu mengalami yang namanya proses plasmolisis. Sedangkan kalau direndam pada larutan isotonis, itu tetap normal, disebut sebagai plasid. Nah, sedangkan transport aktif. Macam transport aktif sekarang. Tadi ingat ya, transport aktif itu adalah proses perpindahan molekul zat yang melawan gradien konsentrasi. Berarti dari rendah ke tinggi dan dia memerlukan energi. Contohnya di sini adalah pompa ion. Pompa ion yaitu adalah pertukaran ion dari dalam sel dengan ion yang ada di luar sel menggunakan energi. Di sini dicontohkan itu adalah pompa ion hidrogen. Nah, ini pompa ion hidrogen. Jadi di sini adalah perpindahan ion hidrogen dari dalam sel keluar sel. Dari dalam itu jumlahnya sedikit menuju keluar banyak dan dia membutuhkan energi. Sedangkan ada kotransport. Nah, kalau kotransport itu adalah transport zat tertentu yang dapat menginisiasi zat tertentu lainnya dan menggunakan ATP. Jadi artinya kalau ada transport zat satu zat masuk, nanti zat yang lain juga bisa ikutan mengalami masuk atau keluar. Nah, di sini ada 2 jenis, ada yang namanya symport sama yang namanya antiport.
Simport itu kalau satu zat masuk, satu zat lainnya juga masuk. Di sini ada natrium, kemudian dia ada glukosa. Jadi kalau natrium masuk, glukosa juga masuk. Nah, beda lagi dengan antiport. Jadi kalau antiport, satu ion keluar, satu ionnya masuk. Di sini ada digambarkan kalau natrium keluar sel ada 3 biji, nanti kalium akan masuk ke dalam 2 biji gitu. Jadi kalau antiport berlawanan, kalau simport itu searah. Jadi ada 2 sel, maksudnya ada 2 ion yang masuk ke dalam sel. Kemudian di sini ada lagi yang namanya endositosis sama eksositosis. Kalau endositosis itu transport molekul ke dalam, namanya juga endo, ke dalam sel. Di sini melalui pelipatan membran plasma. Ada 2 jenis, ada fagositosis, ada pinositosis. Pokoknya kalau fagositosis itu makan, berarti dia yang dimasukin padat. Kalau pinositosis itu minum, karena yang dimasukinnya itu cair. Nah, di sini ada gambaran, di sini ada sel yang keluar, ada juga masuk. Nah, ini adalah pemasukan endositosis, kemudian nanti dikeluarkan itu eksositosis. Juga eksositosis, dia keluar dari yang namanya membran sel. Nah, intinya untuk transportasi zat, jangan lupa ada 2, ada aktif dan juga pasif. Kalau yang namanya transport aktif itu memerlukan energi. Dia memerlukan energi dan dia melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi. Dan di sini juga ada proses endositosis masuk ke dalam sel. Sedangkan kalau transport pasif, dia tidak memerlukan energi. Contohnya ada osmosis, di sini air masuk, perpindahan molekul air dari konsentrasi zat yang sifatnya hipotonis menuju ke larutan yang hipertonis. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi, dia dibantu dengan yang namanya protein. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.